Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nus Febriansyah. Dan di video kali ini kita masih membahas mengenai linked list dan lebih tepatnya di circular single linked list, gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas circular single linked list. Jadi apa itu circular single linked list? Oke, jadi untuk poin pertama, circular linked list. Kita belum ke single linked list dulu, tapi ke circular linked list-nya dulu. Jadi, circular linked list adalah sekumpulan node atau simpul yang tidak terdapat nilai nol pada satupun node-nya. Jadi kalau kita lihat di sini di gambarannya gitu ya, tidak ada satupun nilai atau node yang nilainya itu nol. Jadi semuanya pasti ada nilainya di setiap node-nya. Gitu. Nah, kemudian bentuk node pada circular single linked list sama dengan single linked list. Oke, sama dengan single linked list yang mempunyai data dan pointer next. Oke, jadi setiap node itu gambarannya seperti single linked list. Gitu ya. Yang membedakannya adalah jika pada single linked list node terakhir menunjuk ke nol, gitu ya, artinya menunjukkan bahwa oh ini tuh node tail atau ekor atau node akhirnya. Tapi di circular single linked list node terakhir menunjuk ke node pertama. Jadi bisa dibayangkan node terakhir menunjuk ke node pertama. Artinya di circular single linked list ini nggak ada ekornya sebenarnya untuk konsep dan analoginya. Tidak ada ekornya. Kenapa? Karena setiap ekor akan nyambung di kepalanya. Jadi muter terus tuh datanya. Gitu, paham ya? Dan itu tidak di circular single linked list saja, tapi di circular double linked list pun juga seperti itu. Begitu. Nah, lalu untuk deklarasi dan inisialisasinya seperti apa dan bagaimana? Oke, jadi sama aja seperti kita membuat struktur linked list, ya, single linked list. Jadi ada data dan ada pointer next-nya. Nah, untuk inisialisasinya sedikit berbeda. Kenapa? Karena untuk node yang terakhir, next-nya menunjuk ke head, gitu, atau data pertama. Sehingga bisa dikatakan circular single linked list itu tidak ada batasan untuk node-nya. Jadi saling terhubung, muter gitu aja. Ya. Nah, tapi yang seperti saya bilang tadi, untuk di konsep dan analogi itu dia muter, artinya tidak ada data terakhirnya. Tapi ketika kita ngoding, kita akan menandai mana sih data yang terakhirnya. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti kita print ataupun kita akan mengolah datanya atau manipulasi node-nya, yaitu nggak terus-terusan looping sampai yang tidak tahu mana batas akhirnya gitu. Ya alhasil kita akan tentukan tail-nya tuh di mana supaya pada saat kita ngoding tahu ujungnya di mana. Padahal di konsep ataupun analogi tidak ada tail atau tidak ada ekor karena saling terhubung. Tapi itu akal-akalan kita aja supaya di codingannya nggak error gitu. Jadi kita tambahkan penanda untuk yang node tail-nya itu yang mana. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, lalu kita akan langsung ngoding aja teman-teman untuk deklarasi dan inisialisasinya. Gitu. Jadi karena kita ya sudah belajar mengenai linked list, kita tidak akan lagi membuat secara prosedural, tapi kita langsung aja membuat ke functionnya, begitu ya. Jadi kita yang pertama include dulu, ya include IO stream-nya. Begini, kemudian kita memakai namespace std, begini. Lalu untuk yang pembuatan struktur untuk circular single linked list, jadi untuk yang deklarasi struktur untuk circular single linked list ya, begini, pakai keyword struct, kemudian misalnya ini adalah data mahasiswa gitu ya, jadi mahasiswa, begini, jangan lupa titik koma di ujung. Lalu misalnya datanya ada npm, kemudian ada nama, dan misalnya ada jurusan gitu aja. Ya ada 3 data. Kemudian jangan lupa karena kita mengandung konsep single linked list ada pointer next gitu. Jadi mahasiswa bintang next. Begini. Sip. Kemudian kita akan tandai beberapa node dulu. Oke, yang pertama misalnya untuk node head. Kemudian untuk node tail ya, node tail. Kemudian node new data. Kemudian node current
jangan lupa current. Lalu untuk not delete, ya del aja. Itu yang pertama. Misalnya kita akan create circular singling list. Begini, jadi kita punya void, misalnya create circular singling list. Begini, oke, kita create. Lalu kita menerima parameter, misalnya berupa array ya, tipe datanya string. Misalnya new data, bukan new data, data baru gitu aja ya. Data baru, jumlah datanya ada berapa? 3 lah ya, untuk npm, nama, dan jurusan. Ya, ada 3 data. Begini. Lalu untuk yang data pertama itu kan head ya pasti ya. Jadi head kita set sama dengan objek baru dari struktur mahasiswa. Begini. Oke, kalau sudah head, untuk yang npm-nya kita isi dengan array data baru indeks ke 0. Gampang aja. Ini. Kemudian ini ada nama ya. Nama dan jurusan. Ini indeks 1 untuk yang nama, ini indeks 2 untuk yang jurusan. Kemudian berhubung ini hanya ada 1 data, ya berarti ini adalah data pertama dan terakhir. Jadi seperti yang kita katakan tadi, ketika itu adalah data terakhir, maka menunjuk ke not awal. Jadi gampang aja. Misalnya tail sama dengan head gitu ya. Kemudian tail next kita arahkan ke head. Sudah. Gitu ya. Oke, lalu untuk printnya gimana? Oke, gampang aja. Jadi untuk print circular singling list itu ya sama aja seperti singling list. Kita melakukan traversing. Hanya saja untuk ketika looping itu pengkondisinya bukan current tidak sama dengan null. Ya karena kita tahu circular itu nggak ada node yang isinya null. Jadi kita ubah current next-nya bukan ke head. Gitu. Oke, kalau bukan ke head, print. Oke, dan untuk node yang terakhir, itu kita print sekali lagi. Gitu. Sip ya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Kita langsung coding aja. Misalnya di sini ada void print aja lah ya. Print circular gitu. Circular. Begini. Pertama kita set current sama dengan head. Kemudian kita akan lakukan traversing berulangan dengan while. Kalau current next-nya tidak sama dengan head, maka lakukan perintah print. Ya, ini print kita agak sedikit berbeda nih teman-teman. Jadi di sini dulu. Misalnya cout. Oh, sorry. Data mahasiswa. Gitu. Kemudian endline lah. Endline. Jadi cout. Pertama ada apa tuh? Pertama ada npm lah ya. npm. Kemudian tab 2 kali. Terus ada nama. Oh ya gini. npm tab 2 kali. Gini lah ya. Ini. Kemudian tab 2 kali lagi. Kemudian ada ini. Kemudian jurusan. Begini. Sip. Gini. Oh ini tambahin 1 lagi nih. Ini. Kemudian endline. Endline. Sip. Gini. Lalu untuk printnya. Ini supaya lebih bervariasi aja. Nggak flat gitu. Ini cout. Misalnya kita concat dengan current npm gitu ya. Kemudian kita concat lagi dengan ini current nama. Kemudian kita concat lagi dengan tab 2 kali. Ini, oh iya, ini tadi belum di concat nih. npm. Lalu tab 2 kali kan gini ya. Kemudian spasi nama, concat 2 kali, spasi. Oh, gini dulu, kemudian spasi. Lalu
current jurusan. Kita concat lagi dengan tab 2 kali, lalu gini. Endline. Begini teman-teman. Sip ya. Nah, ini untuk yang kalau misalnya current next-nya bukan ke head. Nah, kalau ke head gimana? Kalau ke head kan otomatis dia adalah data terakhir atau node terakhir. Jadi kalau bukan ke head, ya udah tampilin sekali lagi. Gini. Oh ya, ini jangan lupa nih stepnya ya. Stepnya jangan lupa. Jadi current kita set sama dengan current next. Gini. Gampang ya untuk print. Lalu kita untuk yang fungsi utama, kita buat dulu integer main. Ini misalnya kita punya array string, misalnya data baru gitu ya. Data baru ada 3 data, lalu langsung kita assignment, misalnya npm-nya adalah 1931.2009.2009. Namanya ya saya sendiri lah ya, Yunus Febriansyah. Lalu untuk jurusannya ini saya informatika. Sip, kemudian create circular singling list dengan memasukkan argumen itu array data baru. Gini. Ini kalau sudah kita create, print ya. Print circular. Gampang. Sip, cobain kita run. Error enggak nih? Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi ada npm nama jurusan. Gitu. Oh, ini gimana kalau misalnya tabnya 1 kali aja deh. Oke, sudah, mungkin kurang lebihnya seperti inilah ya. Kurang lebihnya seperti ini. Mau teman-teman agak lebih cantik lagi atau dibikin variasi lagi, silahkan. Seperti ini aja untuk contoh. Sip. Kita sudah berhasil membuat circular singling list dan kita sudah berhasil print atau mencetak isi node dari circular singling list. Sudah. Kemudian gimana caranya kalau menambahkan node di awal? Gampang aja. Misalnya kita punya circular singling list, kita punya data baru atau node, new node gitu ya. Kemudian untuk yang pointer next di new node mengarah ke head. Gampang. Kemudian untuk tail next-nya menunjuk ke new node, lalu head-nya dipindah ke new node. Sip, kebayang? Oke, cobain ya. Misalnya di sini at first gitu misalnya. Jadi kita punya void at first. Tuh, menerima argumen berupa string array dengan banyak data 3. Jadi kita bisa copy aja dari sini ya. Bisa copy aja dari sini. Ini kita ganti head-nya dengan new node. Kita sudah punya belum new node? Oh, new data. New node aja. Kan dari kemarin new node. Oke, seperti ini. Kemudian apa tadi? New node. Untuk next-nya ke head. Ya, untuk next-nya ke head. Seperti ini. Sudah. Kemudian untuk next dari tail menuju ke new node. Oke. Berarti tail next-nya menuju ke new node. Itu apa lagi? Kalau sudah, head-nya dipindah ke new node. Kalau sudah, head-nya dipindah. Oh, gini. Head-nya dipindah ke new node. Gampang? Gampang lah ya. Kemudian, misalnya kita punya string data, array data. Misalnya di sini 2079. Ini M, Rizky, Fadilah gitu ya. Sip, informatika juga. Kemudian kita add first dengan memasukkan argumen array data. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke data awal, print ya, print circular.
begini. Oke, kalau sudah boleh deh kita running lah ya. Kita running. Mau ada error? Ada pada ini nih. New node npm data baru, bukan array data baru, tapi array data saja. Begini ya, nggak ada tuh data baru. Sorry, kita running lagi. Oke, harusnya sudah lah ya. Itu data pertama jadi Rizky Padilla. Sip, begitu. Oh ini niru nih, tabnya sekali aja. Dan juga sekali. Ini. Sip, coba run lagi. Rapi nggak? Oke, good ya. Jadi Rizky Padilla di urutan pertama. Kan at first gitu. Sip, sudah untuk yang at first atau penambahan node di awal. Kemudian kalau penambahan node di akhir gimana? Misalnya kita punya sekumpulan data atau sekumpulan node. Kita punya new node. Berarti tail next-nya diarahkan ke new node. Dan new node next-nya diarahkan ke head. Oke. Kalau sudah, tail-nya pindah ke new node. Tail-nya dipindah ke new node. Gampang ya? Gampang. Jadi misalnya nih. Kita bisa copy aja sebenarnya dari at first. Kita bisa copy. At first kita ganti at last. Ini new node bener. Ini nextnya ke head, bener nggak? New node nextnya ke head. Betul. Kemudian tail next pindah ke new node. Tail next pindah ke new node. Bener. Nah, tapi yang beda adalah ini bukan head yang dipindahkan new node. Tapi apa? Tail. Gini, beres. Oke, kalau sudah kita cobain lagi deh. Misalnya kita punya gini. Misalnya data 2 gitu. Ini misalnya 2015. Gilang Ramadan gitu ya. Ini misalnya sistem informasi misalnya. Ini at last begini, ini data 2. Good. Coba kita running. Oke, bener tuh. Jadi urutannya awalnya itu Yunus, ditambahin di awal, tambahin di akhir. Gitu ya, simple untuk yang penambahan node di akhir. Lalu yang selanjutnya, gimana kalau kita delete node di awal? Misalnya kita punya sekumpulan node atau circular singling list. Kemudian kita punya node delete, di mana node delete ini adalah hasil copy paste atau hasil salinan dari head. Kemudian untuk headnya dipindah ke head next-nya. Jadi si head ini menunjuk ke next-nya mana? Oh, next-nya ke sini. Ya udah pindahin ke situ. Udah. Kalau sudah, next dari tail pindahin ke head. Beres. Kalau sudah beres, ya udah. Tadi sampai sini delete ya. Delete si node del. Begitu. Gimana teman-teman? Paham lah ya? Mudah-mudahan paham nih. Kita langsung coding aja. Jadi di sini. Remove first. Void remove first gitu ya. Oh, sorry. Gini. Kita punya node delete hasil copy paste atau salinan dari head. Ya, kemudian head kita pindahin ke head next. Gitu ya, jadi headnya dipindahin ke node di depannya. Kalau sudah apa? Kalau sudah, tail next-nya pindahin ke head. Kan gitu ya, tuh, pindahin ke head. Kalau sudah ya udah. Delete node del. Beres. Ini doang. Tuh cuman 5 baris atau 6 baris lah ya. Itu gampang banget. Untuk yang remove first. Jadi sekarang coba kita jalanin fungsinya. Remove first. Kita print. Sesudah kita remove. Jadi harusnya si Rizky Padilla hilang tuh. Harusnya. Oke, sudah. Kalau sudah di running.
Oke, harusnya seperti ini. Di awalnya 3 data, remove first, ini hilang. Gampang ya? Gampang banget. Kemudian untuk yang delete node terakhir. Jadi misalnya kita punya sekumpulan data, gitu ya, atau circular single linked list. Nah, seperti biasa kalau kita mau delete-nya di awal ya hasil kopas dari head, kalau delete-nya di akhir hasil kopas dari tail. Lalu kita transversing di mana current awalnya adalah nilai awalnya adalah current sama dengan head gitu ya. Kemudian untuk pengkondisinya adalah kalau current next-nya tidak sama dengan tail. Gitu, nanti berarti current-nya akan berhenti di sebelum tail. Di sini. Oke, kalau sudah, si tail diubah ke current. Udah, kalau sudah, ya udah. Delete not del. Simple. Jadi kalau kita baca untuk yang transversing, current itu kan awalnya di head, next-nya ke tail bukan? Bukan. Jadi next dia. Next-nya ke tail bukan? Bukan. Next lagi dia. Nah, sampai sini, next-nya ke tail bukan? Oh iya, jadi stop di sini. Gitu ya. Gampang. Kemudian di sini. Kita coba buat fungsi remove last ya. Void remove last gini. Lalu misalnya not del hasil copy paste dari tail. Kemudian kita transversing dengan nilai awal current sama dengan head. Kemudian untuk yang loopingnya, transversingnya, kalau current next-nya tidak sama dengan tail, maka ngapain? Current kita set ke current next. Gampang ya. Oke, sudah untuk yang transversing. Lalu gimana lagi tadi? Oke, tail kita set ke current. Tail kita set ke current. Ini. Kalau sudah, tail next-nya ke head. Oke. Tail next-nya ke head. Kalau sudah apa? Delete not del. Oke, delete not del. Gampang. Gini ya. Oh iya. Ada yang programmer untuk nulis fungsi itu buka tutup kurung kurawalnya itu di sini. Jadi kayak yang saya lakukan tadi. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Saya rasa ada tadi. Jadi ada yang di sini. Jadi misalnya dia menulis fungsi void nama fungsinya apa itu. Kemudian gini. Ada juga yang seperti ini. Ya, itu style aja. Terserah teman-teman mau milih yang mana. Oke, sudah untuk yang remove last. Kita coba panggil. Untuk yang remove last. Panggil di sini. Oke, kalau sudah kita remove last-nya, print lagi. Kan gitu ya. Sudah kita running. Jangan lupa di save, kemudian running. Tuh, bener tuh. Jadi yang pertama dia hapus yang data awal. Sudah. Hapus data akhir. Sudah. Beres. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham nih untuk yang konsep dan analogi dari circular single linked list beserta kita memanipulasi data untuk yang add first, add last, remove first, dan remove last. Gitu. Untuk yang middle-nya gimana? Ya, untuk yang middle-nya seperti biasa kita akan teruskan di video selanjutnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ubahnya gimana? Ya, ubahnya jadi ya teman-teman silahkan dikreasikan sendiri mau seperti apa. Ya, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Dan jangan lupa di video selanjutnya kita akan memanipulasi node tengah. Kita akan menambahkan di node tengah dan kita akan menghapus di node tengah pada circular single linked list. Jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan ditunggu aja. Gitu ya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.